Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar yang kali ini mulai dari ayat ke-142 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang rendahan dari kalangan manusia, mereka akan mengatakan, apa yang menjadi sebab kaum muslimin berganti kiblatnya dari kiblat yang selama ini mereka menghadap kepadanya di saat sholat. Qulillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah, hanya milik Allah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Tafsiran dari ayat ini disebutkan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung perkataan orang-orang Yahudi. Sayaqulul juhalu wa dhu'aful uqul minal yahudi wa amthalihim. Ketika terjadi perubahan kiblat, maka orang-orang bodoh dan orang-orang yang lemah akalnya dari kalangan Yahudi dan semisalnya, mereka semua akan bertanya-tanya. Mereka semua akan mengatakan sesuatu fi sukhriyatin wa i'tiradin, dalam bentuk meremehkan dan menentang. Qala mal ladzi sarafa haula'il muslimina an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awwal al-islam wa hiya Baitul Maqdis. Kata mereka, apa sebenarnya yang memalingkan kaum muslimin dari kiblatnya
yang selama ini mereka sholat menghadap kepadanya di awal-awal Islam. Kiblat yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, karena memang sebelum Ka'bah, kaum muslimin pada awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ganti kiblat itu menjadi Ka'bah, maka orang-orang Yahudi tidak terima. Orang-orang Yahudi tidak terima, orang-orang Yahudi menentang. Orang-orang Yahudi bertanya-tanya dengan nada mengejek, meremehkan persoalan ini. Bahkan sebagian mereka kemudian berkata bahwa lihat Muhammad mempermainkan agamanya. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempermainkan agamanya. Bukankah kiblat itu ke Baitul Maqdis? Kenapa sekarang kok kiblat jadi Ka'bah? Ketika kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, betapa bangganya orang-orang Yahudi. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Dan mereka semakin besar hati bahwa agamanya lah yang paling benar. Buktinya kiblat kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Dan pada saat itu memang mereka tinggal di Baitul Maqdis. Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat itu menyatakan, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan, lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, wahai Rasul, al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma mulkun lillah. Timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itu milik Allah. Falaisat jihatun minal jihad, kharijatun an mulkihi. Tidak ada satu arah pun dari semua arah yang ada keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau timur dan barat milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau semua arah yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusannya adalah dikembalikan kepada Allah. Jika yang memerintah pertama kali kaum muslimin ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, maka yang memerintah kemudian kaum muslimin untuk sholat ke Ka'bah pun Allah. Karena Baitul Maqdis milik Allah, Ka'bah pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Kenapa diperselisihkan? Yang memerintahkan adalah satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu betul-betul perintah datang dari sisi Allah, maka kewajiban kita semuanya tunduk, patuh, dan taat. Kenapa menentang? Qala yahdi may yasha min ibadihi ila tariqil hidayah al-qawim. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, ila tariqil hidayatil qawim, ke jalan petunjuk yang lurus. Ini memberi isyarat bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu, itu akan ada saja orang-orang yang menentang. Akan ada saja orang-orang yang tidak taat. Akan ada saja orang-orang yang tidak tunduk dan patuh. Oleh karena itu Allah mengingatkan bahwa yahdi may yasha, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, apapun perintah Allah akan tunduk, patuh. Ya. Allah memerintahkan untuk merubah kiblat, jangan ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah, sudah, tunduk, patuh. Salat menghadap Ka'bah, Baitullah. Nah, wa fi hadza isy'arun bi anna sya'na kullahu lillah fi imtithali awamirihi. Dalam hal ini ada gambaran bahwa segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi imtithali awamirihi, dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya. Fa haitsu ma wajjahana tawajjahna. Kemana saja Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengarah, maka kesitulah kita mengarahkan diri kita. Nah, berikutnya ayat yang ke-143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi
wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rusula mimma yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami tetapkan kiblat yang engkau pada awalnya menghadap kepadanya illa lina'lama may yattabi'ur rusula, melainkan agar kami tahu siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, meskipun peristiwa perpindahan kiblat itu menjadi sesuatu yang berat kecuali atas orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan, qala wa kama hadainakum ayyuhal muslimun ila tariqis sahih fid din, sebagaimana kami telah memberikan petunjuk kepada kalian wahai kaum muslimin menuju jalan yang benar dalam agama. Ja'alnakum ummatan khiyaran udulan, kami jadikan kalian sebagai umat pilihan, umat yang adil. Ini yang dimaksud dengan ummatan wasata. Litashhadu 'alal umami fil akhirati anna rusulahum balagathumur risalati rabbihim, agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat nanti di akhirat bahwa Rasul-Rasulnya telah menyampaikan kepada mereka risalah dari Rabbnya. Wa yakuna ar-rasulu fil akhirah kadzalika syahidan 'alaikum annahu ballaghakum risalat rabbih. Dan agar Rasul di akhirat nanti juga menjadi saksi atas kalian bahwasannya dia Rasul telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbnya. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung kembali soal kiblat. Wa ma ja'alna ayyuhar rasul qiblata baital maqdis allati kunta 'alaiha. Dan tidaklah kami pada awalnya menetapkan kiblat sebagai Baitul Maqdis, wahai Rasul, yang sebelumnya engkau salat padanya. Tsumma sarafnaka anha ilal Ka'bah, kemudian kami rubah menjadi Ka'bah kiblat itu. Illa liyadhhara ma 'alimnahu fil azal, melainkan agar nampak apa yang telah kami ketahui fil azal, pada ilmu kami yang terdahulu. Artinya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu sudah sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala fil azal, yang terdahulu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama, sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti yang menjadi kiblat kaum muslimin setelah Baitul Maqdis itu adalah Ka'bah. Dan segala sesuatu sudah ada dalam ilmunya Allah. Sebelum terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Oleh karena itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah
alim, yang maha mengetahui. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala azali, qadim. Tidak didahului oleh apapun. Ya. Ilman yata'allaqu bihi thawab wal iqab. Suatu ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyangkut as-thawab wal iqab, pahala dan siksa. Kemudian linumayyiza man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbil ma'aka haitsu tawajjahta. Dan perubahan kiblat ini ya, tujuannya untuk membedakan siapa yang mengikutimu dan mentaatimu serta menghadap bersamamu ke arah di mana engkau menghadap. Wa man huwa dha'iful iman, dan siapa yang lemah imannya fayanqalibu murtaddan an dinihi li syakkihi wa nifaqihi, sehingga dia menjadi murtad meninggalkan agamanya karena keraguan-raguannya dan karena kemunafikannya. Hikmah ya, dari adanya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala sengaja, pertama, hikmahnya untuk menampakkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menampakkan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan taat kepada Rasul, dan siapa yang mulai nampak keraguan-raguannya dan kemunafikannya sehingga murtad keluar dari agama. Wa inna hadhil hal allati hiya tahawulul muslim fi salatihi min istiqbalil baitil maqdis ila istiqbalil ka'bah la thaqilatun saqatun illa 'ala alladhina hadahumullahu wa manna 'alaihim bil imani wat taqwa. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung bahwa peristiwa perpindahan kiblat ini ya, terasa berat oleh sebagian orang, kecuali oleh orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yaitu berubahnya kiblat ya, dalam salat dari Baitul Maqdis menjadi Ka'bah, la thaqilatun syaqatun, sangat sulit dan dianggap sesuatu yang berat. Illa 'alal ladzina hadahumullah wa manna 'alaihim bil imani wat taqwa, kecuali atas orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Allah berupa keimanan dan ketakwaan. Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan petunjuk tidak merasakan ada keberatan sama sekali dari peristiwa perpindahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, dan di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap peristiwa itu akan menyingkap sebuah hakikat. Setiap peristiwa akan menyingkap sebuah hakikat. Salah satu contohnya adalah peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Muncullah orang-orang yang munafik, kelihatan. Muncul orang-orang yang mardha, orang-orang yang sakit ya, hatinya. Muncul orang-orang yang lemah keimanannya. Sekali lagi, setiap peristiwa akan menyingkap sebuah hakikat. Kadang-kadang kita tidak tahu keadaan seseorang. Mungkin pada awalnya kita sangka dia sebagai seorang yang akidahnya kuat, manhajnya baik, akhlaknya baik. Tetapi ketika ada sebuah peristiwa, ketika ada sebuah fitnah, maka akan tersingkaplah hakikat sesungguhnya. Ternyata dia bukanlah orang yang kita kira sebelumnya. Dia adalah orang yang lemah akidahnya, lemah manhajnya, buruk akhlaknya. Maka setiap perjalanan akan melahirkan pelajaran. Setiap perjalanan akan melahirkan pelajaran. Bikulli khutwatin ibrah, kata orang Arab. Setiap langkah itu ada ibrah. Every step is a story. Kan begitu, ya. Ada story di situ. Nah,
Maka bisa kita lihat di sini pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita. Segala sesuatu kadang-kadang baru tersingkap, baru ketahuan setelah ada peristiwa. Kalau tidak ada peristiwa, nggak ketahuan sama sekali. Jadi apapun yang terjadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah yang terbaik buat kita. Meskipun terasa berat, meskipun terasa menyakitkan, tetapi itu semua kebaikan buat kita. Ya. Maka kita tinggal menjalaninya saja. Yang terpenting bagi kita adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan dalam setiap menghadapi peristiwa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana. Kokohkanlah hati-hati kami agar tetap berada di atas ketaatan kepadamu dan di atas agama. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang jadi patokan dari sebuah amal itu adalah yang paling akhirnya. Karena itu yang menutup hidup kita. Qala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum bihi wattiba'akum li rasulih wa yubtilu salatakum ila al-qiblatis sabiqah. Innahu subhanahu wa ta'ala la yarhamun nas rahmatan wasi'atan fi ajilihim wa ajilihim. Kemudian di ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kaum muslimin yang dilakukan ketika menghadap Baitul Maqdis. Tetap akan Allah jadikan sebagai sebuah amal soleh dan akan Allah balas. Ya. Meskipun kiblatnya berpindah. Bukan berarti sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika menghadap Baitul Maqdis sia-sia. Tidak. Allah jelaskan di sini. Ya. Di ayat ini. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ini salah satu ayat yang kata para ulama ya memberikan faidah kepada kita bahwa di antara makna iman adalah sholat. Iman kadang diartikan dengan sholat. Nah, yang menunjukkan bahwa iman itu sangat erat sekali kaitannya dengan amal. Tidak ada iman tanpa amal. Ada iman, ada amal. Nah, maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian dan tidak akan menyia-nyiakan ittiba kalian kepada Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menggugurkan salat kalian ketika dilakukan menghadap kiblat yang terdahulu, yaitu Baitul Maqdis. Innahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar yarhamun nas, menyayangi manusia, rahmatan wasi'atan, dengan rahmat yang sangat luas, fi ajilihim wa ajilihim, ya. Baik dalam bentuk segera atau lambat. Nah, yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya maha luas, ya, dirasakan sesegera mungkin oleh hambanya, dan kadang-kadang juga tidak seperti itu. Nah, ayat yang ke-144. Qala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau menengadahkan wajahmu ke atas.
Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan memalingkanmu sekarang ke kiblat yang engkau inginkan. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajah-wajah kalian ke sana, ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, mereka akan mengetahui bahwa hal ini adalah merupakan kebenaran yang datang dari Rabb-Nya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidaklah lalai atas apa yang mereka kerjakan. Allah di ayat ini memberitahukan bagaimana keinginan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kiblat segera dirubah. Maka kata Allah, qad nara tahawul wajhika ayyuhar rasul. Kami, kata Allah di ayat itu, telah melihat tahawul wajhika ayyuhar rasul. Bagaimana wajahmu selalu menengadah, ya. Fi jihatis sama, ke arah langit. Marratan ba'da marratin, berkali-kali. Intidharan linuzulil wahyi ilaika, dalam rangka menunggu turunnya wahyu kepadamu. Fi sya'nil qiblah, dalam perkara yang menyangkut kiblat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang sudah sangat lama menantikan, ya, kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Nah, permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keinginan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sangat sejalan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan. Falanasrifannaka an Baitil Maqdis ila qiblatin tuhibbuha wa tardaha. Kami akan memalingkanmu, wahai Muhammad, dari Baitul Maqdis ke kiblat yang engkau cintai dan engkau inginkan. Wahia jihatul Masjidil Haram bi Makkah, yaitu Masjidil Haram, arah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Fawalli wajhaka ilaiha, maka hadapkanlah wajahmu kepadanya. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali bila Allah menghendaki. Kalau kehendak kita sejalan dengan kehendak Allah, maka apapun pasti terjadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menetapkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, akan terjadi. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimun. Kemudian di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin. Fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimun, di mana saja kalian berada wahai kaum muslimin, wa aradtumus salata, dan kalian ingin menegakkan salat, fatawajjahu nahwal Masjidil Haram. Menghadaplah kalian ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kemudian Allah tegaskan bahwa orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab sudah tahu persoalan ini. Subhanallah, ya. Wa innal ladzina a'tahumullahu ilmal kitab minal yahudi wan nasara la ya'lamuna anna tahwilaka ilal ka'bah huwal haqqus tsabit fi kutubihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka telah mengetahui bahwa perubahan kiblatmu ke Ka'bah adalah perkara yang hak, benar adanya, tertuang dalam kitab-kitab mereka. Sudah ada ternyata. Sebelum Al-Quran turun, sudah disinggung soal perpindahan apa? Kiblat. Lalu mengapa orang-orang Yahudi seolah-olah mempertanyakan, meragukan hal ini? Itu karena penentangan mereka. Ya.
Karena tidak adanya iman dalam diri mereka. Ya. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Dan memang dikenal kalau sebagian dari kalangan mereka itu selalu menutup-nutupi kebenaran yang sebenarnya mereka sudah tahu dalam kitabnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah sekali-kali tidak akan lalai dari apa yang diperbuat oleh manusia. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan lalai atas apa yang mereka kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ya'mal haula al-mu'taridun al-musyakkikun wa sayujazihim 'ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai, ya. Tidak akan membiarkan atas apa yang dilakukan oleh mereka yang menentang dan menebar keraguan. Wa sayujazihim 'ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas mereka atas perbuatannya itu. Nah, berikutnya ayat yang ke-145. Qala wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'din wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Wa la in ataital ladzina utul kitaba, sekalipun engkau wahai Muhammad mendatangi mereka orang-orang yang telah diberikan Alkitab, bikulli ayatin, dengan semua bukti supaya mereka menuruti kiblatmu, ma tabi'u qiblataka, mereka sekali-kali tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, sebagaimana engkau tidak akan pernah mengikuti kiblatnya mereka. Bahkan di kalangan internal mereka saja, sebagian mereka itu tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Dan engkau wahai Muhammad, apabila engkau tetap mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maka sungguh engkau akan tergolong, ya, ke dalam golongan kaum yang zalim. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatnya kaum muslimin. Meskipun kita berusaha, ya, untuk menampakkan di hadapan mereka bukti-bukti ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tetap, ya, dalam pendiriannya. Qala wala in ji'ta ayyuhar rasul, sekalipun engkau datang kepada mereka wahai rasul, alladzina utut taurata wal injil bikulli hujjah, datang kepada mereka, kepada orang-orang yang telah diberikan Taurat dan Injil, bikulli hujjah, dengan membawa setiap hujjah wa burhan dan dalil, ala anna tawajjuhaka ilal qiblati fis salat huwal haq min indillah, bahwa menghadapmu ke Ka'bah di saat salat adalah perkara yang hak datang dari sisi Allah. Ma tabi'u qiblataka, sekali-kali mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ya. Jadi percuma sekalipun ngotot, ya, memberitahukan kepada orang-orang Yahudi bahwa perubahan kiblat ini adalah betul-betul hak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tetap tidak mau menerimanya. Nah, inadan wastikbaran, karena mereka dikenal sebagai kaum yang sombong dan
membangkang. Wa ma anta bitabi'in qiblatihim marratan ukhra. Dan engkau pun tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Ya. Artinya, setelah Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Ka'bah, maka sampai kapanpun tidak akan pernah kemudian pindah lagi ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Allah terangkan di ayat itu bahwa sebagian mereka pun tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum fi sya'nil qiblah wa ghairiha min ba'di ma ja'aka minal ilmi bi annaka 'alal haqq wa hum 'alal batil innaka hina idzin laminadh dhalimin li anfusihim. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka dalam soal kiblat atau dalam soal yang lainnya, setelah datang kepadamu ilmu bahwa engkau berada di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebatilan, maka sesungguhnya engkau akan tergolong dan termasuk ke dalam kelompok yang zalim. Dan ini khitabun li jami'il ummah. Ini adalah konteks kalimat ditujukan kepada seluruh umat. Nah, agar jangan mengikuti hawa nafsu dan jangan terpengaruh dengan segala macam tipu daya propaganda orang-orang Yahudi. Ya. Wa huwa tahdidun wa wa'idun liman yattabi ahwa al-mukhalifin li syari'atil Islam. Ini sebagai bentuk ancaman bagi siapa saja yang mengikuti orang-orang yang menyelisihi syariat Islam. Nah, cukup bagi kita mengikuti syariat Islam, ya, ketetapan-ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam agama kita. Tidak perlu kemudian menoleh melihat, ya, apa yang dikerjakan oleh kaum Yahudi. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, mereka mengetahuinya. Mengetahui segala kebenaran yang sudah ada di dalamnya, sebagaimana mereka mengetahui keadaan anak-anaknya. Dan sungguh sebagian kelompok dari kalangan mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan tahu. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala alladzina a'tainahumut taurata wal injil min ahbaril yahud wa ulama'in nasara ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi awsafihi al-madhkurah fi kutubihim mithla ma'rifati abnaihim wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna sidqahu wa thubuta awsafihi. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Taurat dan Injil dari kalangan pendeta Yahudi dan ulama Nasrani, mereka tahu betul bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Pengetahuan mereka ini persis seperti pengetahuannya terhadap anak-anak mereka sendiri. Ya. Dan sungguh sekelompok dari kalangan mereka benar-benar akan menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu benarnya. Tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat tahu tentang sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi ini menyimpang justru dalam keadaan punya ilmu pengetahuan. Menyimpangnya itu bukan karena kebodohan, tapi karena tahu. Oleh karena itu Yahudi disebut sebagai kaum yang maghdub, kaum yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka sesat di atas ilmu. Ya, mereka sesat di atas ilmu. Dan ini lebih parah, lebih jelek keadaannya dibandingkan dengan orang-orang yang sesat karena jahil, karena tidak tahu. Ya.
Makanya al-maghdub didahulukan penyebutannya dalam Quran surat Al-Fatihah sebelum ad-dhalin. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kaum yang maghdub dan kaum yang dhalin. Nah, yang maghdub itu Yahudi, mereka sesat lantaran justru setelah tahu kebenaran, sedangkan Nasrani sesat karena jahil. Ya. Selanjutnya di ayat yang ke-147 Allah berfirman, Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu-ragu karenanya. Jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang ragu karena kebenaran. Ya. Kebenaran itu akan melahirkan keyakinan. Karena pada kebenaran ada cahaya. Ya, pada kebenaran ada cahaya sehingga orang yang berada di atas kebenaran akan melihat segala sesuatu dengan jelas. Oleh karena itu, ketika kamu berada di atas kebenaran, di atas Islam, maka jangan pernah ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Islamlah agama yang paling benar. Jangan sampai menjadi bimbang ketika ada syubhat kaum liberal yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Setiap orang tidak boleh mengklaim bahwa agamanya paling benar sendiri. Gak bisa begitu. Kalau Islam memang benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu hanya Islam. Maka tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Kita tidak boleh ragu untuk mengatakan hal ini. Ya. Nah, kebenaran pun tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang relatif. Ya. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak, bukan relatif. Kalau sesuatu yang disebut dengan kebenaran itu dikatakan sebagai sebuah hal yang relatif, maka masing-masing orang akan mempunyai pandangan sendiri bahwa ini yang disebut dengan kebenaran. Oh, bukan itu. Menurut kami ini yang disebut dengan kebenaran. Kenapa? Karena relatif. Dan ini tidak benar. Islam itu ya, agama yang hak dan kebenaran itu mutlak. Datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu karenanya. Tafsiran dari ayat ini, alladzi unzila ilaika ayyuhar rasul huwal haqqu min rabbika. Yang diturunkan kepadamu wahai nabi, wahai rasul adalah kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna minasyakina fihi. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu di dalamnya. Hadza wa in kana khitaban lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjahun lil ummah. Ayat ini meskipun ya, ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun berlaku dan ditujukan juga untuk seluruh umatnya. Jangan pernah ragu akan kebenaran Al-Qur'an. Ya. Nah, tidak ada yang batil di dalam Al-Qur'an. Semuanya al-haq. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya akan didapati di dalamnya banyak pertentangan. Nah, dan tidak ada pertentangan ya, di dalam Al-Quran. Al-Quran semuanya muhkam. Semuanya muhkam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.